kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi modal Ventura. Saya, Yosi Fernanda Ayu Albelanif, 057. Saya Anissa Rahmadianti, NIM 0058. Nama saya Mia Permatasari, NIM 056. Nama saya Muhammad Alfir Labang, NIM 059. Saya Farida Novianti, NIM 060. Modal Ventura, pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata modal Ventura, meski kadang kita tidak tahu apa sebenarnya modal Ventura itu. Nah, jadi modal Ventura itu apa sih? Modal Ventura merupakan sebuah badan usaha yang melakukan investasi dalam bentuk usaha pembiayaan modal untuk suatu perusahaan swasta sebagai mitra bisnis yang menerima pendanaan dalam waktu tertentu. Di dalam modal Ventura sendiri juga terdapat karakteristik. Yang pertama yaitu pembiayaan modal Ventura adalah equity dengan bentuk pembiayaan yang langsung dibuat oleh perusahaan dengan partisipasi modal yang langsung oleh mitra bisnis. Yang kedua yaitu modal Ventura merupakan investasi jangka panjang. Yang ketiga yaitu modal Ventura memiliki risiko tinggi karena pembiayaannya tidak disertai dengan jaminan. Yang keempat yaitu modal Ventura sifatnya sementara karena ketentuan untuk partisipasi modal Ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Yang kelima yaitu modal Ventura memiliki manfaat dalam bentuk capital gain dan dividen. Dan yang keenam yaitu memiliki rate of return yang tinggi. Sejarah modal Ventura. Sejak zaman dahulu penyertaan modal telah dilakukan oleh para investor. Yang pertama kali ditemukan oleh Georges Doriot yang mendirikan American Research and Development Corporation pada tahun 1946 yang awalnya berinvestasi pada perusahaan Digital Equipment Corporation, dan pada tahun 1968 perusahaan tersebut berhasil memberikan imbal hasil investasi sebesar 10% kepada ARND. Awal mula tumbuhnya industri ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Investasi Usaha Kecil di Amerika pada tahun 1958 secara resmi guna membantu permodalan wira swasta di Amerika. Jenis pembiayaan modal Ventura yang pertama yaitu equity financing, yaitu jenis pembiayaan langsung pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham. Yang kedua yaitu semi-equity financial, merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga yaitu mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini modal Ventura bersama-sama dengan perusahaan pasangan usaha mendirikan usaha yang baru. Yang keempat yaitu bagi hasil, merupakan jenis pembiayaan yang belum memiliki bentuk hukum PT dengan pola bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh, keuntungan bersih atau berdasarkan perjanjian. Sumber dana modal Ventura berasal dari luar dan dari dalam perusahaan. Yang berasal dari dalam perusahaan meliputi setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai, dan laba yang ditahan. Sedangkan yang berasal dari luar meliputi perusahaan investor baik perorangan atau industri, pinjaman dari lembaga perbankan, pinjaman dari lembaga asuransi, pinjaman dari dana pensiun. Dasar hukum modal Ventura di Indonesia. Perusahaan modal Ventura diawali dari pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang penyertaan modal negara, dengan lebih jelas dalam Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan, dan juga Kemenkeu Nomor 1251/KMK-13/1998 tentang ketentuan dan prosedur pelaksanaan lembaga pembiayaan yang menjadi sejarah dasar modal Ventura di Indonesia. Selain peraturan tersebut juga dijelaskan dalam berbagai undang-undang dan peraturan hukum perdata dan hukum publik. Tantangan venture kapitalis. Tantangan venture kapitalis berada pada bisnis yang berisiko tinggi, sehingga mereka harus melakukan strategi yang tidak biasa untuk mengurangi resikonya. Seperti yang kita tahu bahwa kemungkinan gagal sebuah startup mencapai 90% dengan berbagai kemungkinan. Dengan demikian, para venture kapitalis akan melakukan banyak investasi di berbagai portofolio startup.
Simon-Semenoff Probability Chart menunjukkan ilustrasi probabilitas kesuksesan startup dari jumlah portofolio yang dimiliki oleh sebuah venture capital. Mereka menargetkan bisa mendapatkan return 5-10 kali lipat dalam jangka tahun 5-10 tahun. Namun sayangnya, probabilitas munculnya unicorn dari semua startup yang didanai adalah sangat kecil. Dari waktu ke waktu, dalam asumsi pipeline, mereka biasanya mengenal rata-rata 800-1000 startup setiap tahun. Kemudian, 500 startup yang menarik akhirnya di follow up dalam rapat dan diasumsikan hanya ada 50 startup yang lanjut sampai ke rapat lanjutan. Ya hanya akan menyisakan 5 startup yang sanggup didanai. Dari 5 startup ini yang sanggup didanai setiap tahunnya, tersebut probabilitas munculnya unicorn sangatlah kecil. Namun, di balik resiko yang besar juga terdapat potensi return yang besar. Sebagai contoh yang sederhana, apabila mereka berhasil menemukan investasi USD 1 juta untuk 5% saja dari perusahaan yang kelak bisa mendapatkan value yang besar seperti Facebook saat ini pada 10 tahun lalu. Dan 10 tahun yang akan datang, maka return yang bisa mereka dapatkan dari 10 tahun mendatang adalah 7.500 kali lipat ketika exit. Selanjutnya adalah tujuan modal ventura. Tujuan modal ventura yaitu untuk mengembangkan suatu proyek tertentu, mengembangkan teknologi baru, pengembalian kepemilikan suatu perusahaan, kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan membantu pengusaha lemah yang kekurangan modal, meningkatkan kapasitas produksi dengan alih teknologi, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas, dan membantu pendirian perusahaan baru. Pada modal ventura tentunya ada tahapan pembiayaan. Nah, tahapan pembiayaan modal ventura yaitu yang pertama yaitu early stage financing. Tahap ini merupakan tahap tersulit sebab perusahaan yang dibiayai tersebut baru berdiri sehingga resiko kegagalannya sangatlah tinggi. Yang kedua yaitu seed financing. Pada pembiayaan tahap ini, modal ventura telah membiayai kegiatan perusahaan pasangan usaha yang baru melakukan penelitian dan riset untuk mengukur viability gagasan yang nantinya akan menjadi suatu proyek atau objek pembiayaan. Yang ketiga yaitu startup financing. Tahap ini merupakan tahap pembiayaan yang diberikan perusahaan modal ventura untuk membiayai pekerjaan yang masih berkisar pada pengembangan produk. Yang keempat yaitu first round financing. Pada tahap ini, seluruh usaha dan kemampuan akan dikerahkan untuk mensukseskan peluncuran komersial prototipe produk. Oleh karena itu, tahap ini merupakan sumber bahan baku yang harus terjaga kontinuitasnya. Yang selanjutnya adalah expansion stage. Pada tahap ini, pembiayaan modal ventura yang dibutuhkan adalah penyertaan yang dilakukan terhadap perusahaan yang ada pada tahap pertumbuhan. Tahap yang keenam yaitu second round financing. Tahap ini merupakan tahap pembiayaan gagasan yang telah terbukti menjadi suatu kenyataan dengan berhasilnya menciptakan prototipe produk. Tahap ketujuh yaitu third round financing. Pada tahap ini, perusahaan dapat dikatakan telah berjalan dengan struktur formal. Selanjutnya adalah bridge financing. Pada tahap ini, perusahaan akan segera melakukan initial public offering sehingga membutuhkan pembiayaan yang relatif lebih besar. Pembiayaan ini digunakan untuk memperbaiki keuangan perusahaan agar dapat lebih visible untuk memenuhi persyaratan go public. Tahap yang ke-9 yaitu acquisition and management buyout financing, yang merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang telah berkembang dan memerlukan dana untuk
membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Tahap yang terakhir yaitu turnaround situation. Jadi, turnaround situation adalah perusahaan modal ventura yang membiayai perusahaan yang berada dalam posisi kesulitan atau pada posisi bangkrut. Perusahaan membutuhkan baik dana maupun manajemen dari perusahaan modal ventura yang memiliki spesialisasi dalam kegiatan pembiayaan untuk perusahaan yang mengalami kondisi keuangan tersebut. Selanjutnya adalah manfaat modal ventura. Di sini, modal ventura memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama yaitu meningkatkan modal usaha dengan aliran dana dari modal ventura guna untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua yaitu meningkatkan manajemen usaha dengan adanya hubungan perusahaan dengan modal ventura yang akan membuka wawasan perusahaan sekaligus memperoleh bimbingan dari perusahaan modal ventura dalam pengembangan usahanya. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya kemajuan pertumbuhan perusahaan, maka perusahaan yang sedang berkembang akan memiliki akses informasi dan pengetahuan ke perbankan. Yang terakhir yaitu teknis pembiayaan. Di sini teknis pembiayaan usaha yang baru berdiri. Untuk pembiayaan pada usaha yang baru berdiri, penyertaan modal dapat berupa pasokan bahan baku, pelatihan baik teknis maupun keuangan, dan menjual hasil usahanya ke perusahaan besar. Selanjutnya, usaha yang memerlukan pengembangan. Dalam usaha ini tentunya telah memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha, namun mereka mungkin tidak dapat berkembang karena tidak memiliki modal yang cukup untuk menambah modal kerja atau investasi. Untuk perusahaan dalam tahap ini, perusahaan modal ventura melakukan analisis yang mendalam sebelum menyalurkan dananya ke pasangan usaha untuk meminimalisir terjadinya kegagalan usaha. Selanjutnya yaitu diversifikasi usaha atau pengalihan hasil usaha. Hal ini umumnya dilakukan apabila pengusaha kecil mengalami penurunan di bidang usaha akibat terjadinya perubahan ekonomi secara makro. Dalam ini, perusahaan modal ventura dapat menjembatani kesulitan dengan melakukan penyertaan modal ke pengusaha tersebut dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bentuk pembiayaan modal ventura yaitu saham, obligasi, pinjaman dengan persyaratan lunak, serta dapat dikonversikan menjadi saham dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan modal ventura. Mekanisme modal ventura. Mekanisme modal ventura dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk pool of funds, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha atau PPU, hingga proses penarikan kembali penyertaan tersebut. Mekanisme modal ventura umumnya terdiri dari 2 jenis, yaitu 1. Single tier approach, yaitu modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen PMV yang membentuk atau mendirikan perusahaan tersebut. Yang kedua, model two-tier approach, yaitu model ventura yang pengelolaannya diserahkan pada perusahaan manajemen investasi yang profesional. Bentuk kesepakatan. Kesepakatan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya dituangkan dalam suatu kesepakatan formal atau perjanjian resmi secara tertulis. Isi perjanjian tersebut meliputi 1. Jumlah pembiayaan, 2. Cara penarikan atau pencarian, 3. Jadwal penggunaan bantuan dana, 4. Jangka waktu bantuan dana, 5. Bentuk balas jasa finansial, 6. Cara, jumlah,
waktu pembayaran balas jasa finansial. 7. Cara penarikan kembali investasi atau divestasi. 8. Syarat divestasi yang dipercepat. 9. Perubahan atau perpindahan kepemilikan. Pola pembiayaan modal Ventura. Ada 5 macam pola pembiayaan modal Ventura. Yang pertama yaitu pembiayaan langsung. Perusahaan modal Ventura dapat membiayai langsung perusahaan pasangan usaha yang sudah berbentuk badan hukum. Pola pembiayaan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama mendirikan perusahaan baru dengan pemegang saham perusahaan modal Ventura dan penemu atau penggagas ide, atau dengan cara yang kedua yaitu PMV ikut menjadi pemegang saham PPU yang sudah ada dengan mengambil porsi modal yang masih portable. Pola pembiayaan yang kedua yaitu pembiayaan langsung dengan franchise. Pola ini hampir sama dengan pola pembiayaan langsung. Namun bedanya adalah dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan modal Ventura ataupun jasa profesional dapat dialihkan kepada franchisor. Dalam pola ini, perusahaan modal Ventura lebih berfungsi sebagai penyedia dana atau modal kepada perusahaan pasangan usaha. Ketiga, yaitu pola pembiayaan inti plasma. Cara kerja pola ini adalah perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma dalam suatu wadah usaha. Setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha perusahaan inti. Dengan cara ini diharapkan terjadi kesinambungan yang saling menguntungkan antara inti dengan plasma. 4. Pola payung. Pola ini merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Perusahaan dengan pola ini berfungsi sebagai trading house bagi perusahaan para pemiliknya, dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemilik perusahaan. Kelima, kemitraan. Pola ini harus melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan mitra binaan. Pola ini didahului dengan kerjasama antara perusahaan besar dengan perusahaan modal Ventura. Selanjutnya, perusahaan modal Ventura melakukan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha ataupun sebaliknya. Sebab-sebab kurang berkembangnya modal Ventura. Pada kenyataannya, modal Ventura relatif kurang berkembang di Indonesia dibandingkan dengan lembaga pembiayaan yang lain. Kurang berkembangnya usaha modal Ventura di Indonesia terutama disebabkan karena yang pertama yaitu belum dikenal, yang kedua resiko adanya rate of return, yang ketiga yaitu kesesuaian. Sulit ditemukannya pasangan yang sesuai antar perusahaan pasangan usaha dengan perusahaan modal Ventura. Yang keempat, tenaga profesional tidak mudah untuk didapatkan. Kemudian yang kelima, yaitu pasar modal. Penyertaan modal dengan skema modal Ventura ini dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu saja. Dan salah satu cara untuk melakukan penarikan kembali penyertaan adalah dengan menawarkan kepemilikan dari perusahaan pasangan usaha melalui pasar modal. Kemudian yang keenam, yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum secara lengkap mendukung perkembangan usaha modal Ventura di Indonesia. Divestasi. Divestasi atau penarikan kembali penyertaan modal yang telah dilakukan oleh perusahaan modal Ventura pada perusahaan pasangan usaha dapat dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, A. Pembelian kembali saham modal Ventura oleh perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, B. Go public atau penawaran saham melalui pasar modal. Yang ketiga, C. Pemberian kredit atau pinjaman dari bank. Cara ini dapat dilakukan. Yang keempat, D. Perusahaan pasangan usaha dijual kepada perusahaan atau pihak lain. Yang terakhir, E. Perusahaan pasangan usaha dilikuidasi. Lalu, apa saja perusahaan modal Ventura yang ada di Indonesia? Mari kita simak. Yang pertama ada S. Ventures. Bagi para startup antusiat pasti sudah
nggak asing lagi dengan perusahaan modal Vantura yang satu ini, sebab S Ventures telah didirikan sejak tahun 2010 sebagai VC pertama yang ada di Indonesia. VC ini dapat berinvestasi pada banyak tahap pendanaan, mulai dari tahap awal startup mulai 1,5 miliar hingga 280 miliar. Kini telah banyak startup di Indonesia menjadi bagian portofolio VC. Ini salah satu startup yang kita kenal yaitu Traveloka dan Tokopedia. Ya. Selanjutnya ada 500 startup atau 500 startup, merupakan salah satu VC yang terkenal di dunia. Pasalnya VC ini memiliki background yang terkenal dengan pendirinya yang merupakan alumni startup dunia seperti Google, Facebook, PayPal. Maka sangat banyak startup yang ingin mendapatkan pendanaan dari VC ini. 500 startup sendiri mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2013 dengan salah satu portofolio mereka yaitu Bukalapak. Yang ketiga, mari kita simak, yaitu MTech Group. VC ini termasuk VC lokal yang berinvestasi untuk startup di Indonesia dengan portofolio pada startup besar seperti Bukalapak dan Kudo. MTech Group juga merupakan induk perusahaan dari beberapa stasiun TV swasta di Indonesia seperti Indosiar, SCTV, dan O Channel. Image merupakan sebuah VC yang tidak hanya menyediakan pembantuan berupa dana kepada startups, namun Image juga menyediakan pembantuan mengenai pengembangan produk, akses internet, juga relasi pengembangan bisnis startup. Untuk portofolio yang telah didanai oleh Image, diantaranya adalah Urban Indo, Imonai, serta Bukalapak dengan berinvestasi pada tahap seed funding dan seri A dengan investasi sekitar 1,7 hingga 23 miliar. Yang terakhir ada Green Ventures. Green Ventures telah menjadi salah satu ventures capital yang paling aktif berinvestasi di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Mulai dari Bukalapak, Urban Indo, Pris Area, dan Berry Benka. Telah menjadi portofolio startup Indonesia yang telah didanai oleh Green Ventures dengan tahap dari seed hingga seri D. VC ini sanggup memberikan kucuran dana sebesar 1.106 hingga 667 miliar per startup. Demikian pemaparan materi dari kami tentang modal Vantura. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.